Sobri, ada tugas pidana yang mana dah? Buat video. Temanya apa dah? Anjing, tidak parkir anjing, bawa motor itu ada motor anjing. Oh, itu ya, itu masalah yang kita kejadian di tahun 1582 sampai 1845. Kita langsung ngobrol itu. Apa dapat Lurus, belok, sekarang lurus. udah nanti kita langsung pulang dah, kita buat game ya. Oke. Yuk, assalamualaikum. Guys, kalian udah dapat bagian kalian belum? Tadi aku udah dapat bagian aku. Aku tuh tadi dapet dampak psikologi yang terjadi sama masyarakat, sama korban dan pola penembakan Petrus sih. Kalau kalian udah dapat bagian apa aja? Kalau aku sih latar belakang sama si pemicu peristiwa tersebut. Kalau kamu dah? Aku media dan informasi. Oh, tadi kamu latar belakangnya Ki ya? Coba kamu jelasin dong Ki tentang Petrus itu gimana awalnya? Ini singkatnya yang aku dapat dari informasi medsos dan jurnal, latar belakang kejadian penembakan misterius atau yang dikenal Petrus itu terjadi di tahun 82 sampai 85. Nah, faktor yang memicu terjadinya peristiwa tersebut ada 4. Yang pertama, tingginya angka kriminalitas. Pada awal 1980-an, angka kejahatan di kota-kota Indonesia, terutama Jakarta dan Jawa Tengah, meningkat drastis. Kelompok-kelompok kriminal atau yang saat itu dikenal sebagai gali, gabungan anak liar, sering melakukan perampokan, pasar, hingga pembunuhan yang dianggap meresahkan masyarakat. Yang kedua, ketidakefektifan jalur hukum nasional atau formal. Sudah hukum, penangkapan pengadilannya terkesan lambat dan kurang memberikan efek jerak. Para residivis seringkali kembali melakukan kejahatan setelah keluar dari penjara. Hal ini memicu pemikiran untuk melakukan tindakan pembersihan secara langsung dan cepat guna memulihkan ketertiban. Yang ketiga, konsolidasi kekuasaan Orde Baru. Rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto sangat menekankan stabilitas keamanan sebagai fondasi pembangunan ekonomi. Gangguan keamanan dari kelompok preman dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Yang terakhir, yang keempat, operasi pemberantasan kejahatan atau OPK. Petrus awalnya itu merupakan bagian dari operasi pemberantasan kejahatan. Operasi itu melibatkan unsur militer dan kepolisian. Target utamanya adalah mereka yang masuk dalam daftar hitam atau DPO, kepolisian, atau orang-orang yang memiliki ciri fisik tertentu yang saat itu identiknya tuh dengan dunia kriminal seperti tato. Tapi kalau misalnya, gue jujur penasaran nih di bagian dampak psikologis itu kira-kira gimana ya? Nah, dari apa yang aku dapat tadi tuh dampak psikologisnya tuh kayak ada culture of fear atau budaya ketakutan. Jadi masyarakat itu hidup dalam paranoia kronis, seperti muncul sensor diri yang kuat di mana orang takut berbicara atau bertindak di ruang publik karena batas antara warga baik dan target menjadi sangat kabur. Lalu adanya trauma tato. Nah, trauma tato itu menjadi simbol maut. Hal ini tuh menjadi hal ini memicu aksi mutilasi diri massal. Nah, seperti menghapus tato dengan setrika atau air keras karena takut dieksekusi, sekaligus menciptakan stigma negatif terhadap tato yang bertahan hingga puluhan tahun. Lalu adanya normalisasi kekerasan. Nah, penempatan mayat di tempat umum membuat masyarakat tuh mengalami desensitasi atau pengabaian nilai nyawa. Kekerasan mulai dianggap sebagai solusi instan yang wajar untuk menciptakan ketertiban. Nah, pola dan korban Petrus itu seperti residivis dan gali. Nah, penjahat kambuhan atau anggota geng motor atau preman pasar. Lalu adanya korban seperti yang memiliki identitas visual atau tato Ki. Nah, orang bertato itu menjadi sasaran utama karena dianggap sebagai simbol kriminalitas. Lalu ada target operasi. Mereka yang masuk dalam daftar orang hitam yang tadi udah kamu jelaskan, yang termasuk dalam DPO kepolisian tanpa melalui proses sidang. Nah, polanya itu seperti penjemputan senyap. Korban dijemput paksa pada malam hari oleh pria berbadan tegap dan berambut cepak. Nah, eksekusinya cepat. Korban langsung ditembak, biasanya di kepala atau dada dengan tangan terikat. Nah, pameran mayat. Nah, jenazah tidak disembunyikan tapi dibuang di tempat publik seperti pinggir jalan, sungai, atau pasar agar ditemukan warga. Nah, efek karung.
Seringkali jenazah ditemukan dalam karung goni untuk menambah kesan mengerikan. Nah, estimasi jumlah korbannya itu aku belum tahu Ki, karena aku tidak tahu media dan informasi pada zaman itu tuh gimana. Hmm. Eh, Mengenai media sama informasi, mungkin aku bisa sedikit menjelasin. Oke. Dari yang aku dapat tuh, pada saat Orde Baru tuh sensor ketat dari pemerintahan. Jadi pemerintahan Orde Baru melalui Departemen Penerangan mengawasi ketat setiap berita yang terbit. Ada 2 poin dari poin pertama itu. Ancaman pemberedelan itu yang pertama. Jadi media yang terlalu vokal mempertanyakan asal-usul mayat atau mengkritik prosedur keamanan beresiko dicabut izin terbitnya. Lalu yang kedua, nomenklatur misterius. Istilah penembakan misterius sebenarnya adalah cara media untuk memberitakan kejadian tersebut tanpa berani menunjuk langsung bahwa pelakunya adalah aparat negara. Lalu poin utama yang kedua adalah narasi tunggal perang antar geng. Sebelum adanya pengakuan terbuka, informasi resmi yang diberikan kepada publik seringkali bersifat menyesatkan. Di poin kedua ini ada 2 poin juga. Yang pertama, pengalihan isu. Pejabat keamanan saat itu sering menyatakan di media bahwa mayat-mayat yang ditemukan adalah hasil dari perkelahian antara preman atau pembersihan internal dunia hitam. Lalu poin yang kedua, membangun opini publik. Media diarahkan untuk menonjolkan kejahatan para korban sebelum mereka tewas sehingga masyarakat merasa maklum atau bahkan mendukung tindakan tersebut demi keamanan. Tapi gue jujur penasaran sih, kalau bisa ditinjau dari hak asasi manusia itu gimana ya? Cuman sayangnya ada Jabir nih. Nah, Ya. jadi Gimana kalau kita aja di Warkop AGS? nanti besok ya berarti. Boleh. Ya. Jadi kalau gitu, makasih ya. Ya udah berarti kita lanjut Makasih besok aja kan. Ya kalau bisa gue jadi kayak gitu kan. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Kemarin malam kemana bro? Maaf, kemarin aku ketiduran coy. Lu tiduran? Iya. Nah, jadi gini nih, kemarin itu kita sempat ngebahas tentang Petrus. Nah, gimana tuh? kayak itu penasaran kalau bisa ditinjau dari hak asasi manusia itu gimana ya, Bro? Tapi setahu gua tuh yang Petrus itu tuh melanggar hak asasi manusia, soalnya apalagi ada kontroversi soal itu tuh nggak semuanya penjahat yang diarah tuh. Jadi kayak ada penitipan, ada orang-orang pejabat yang nggak enak sama mereka dititipin di situ. Makanya kan kemarin kalian sempat ngebahas korbannya sampai 500 sampai 10.000 nggak? Betul. Ya makanya bisa kayak gitu. Terus menurut Konmas HAM 2012 juga kayak gitu, banyak hal-hal yang terlalu janggal. Dari tahun 1982 sampai 1985 tuh emang gitu. Jadi terlalu banyak HAM yang dilanggar sama militer. Kalian kemarin ngebahas apa aja? Nah, kalau bisa dari aku sendiri, aku sempat ngebahas tentang latar belakang sama si penyebabnya apa-apa aja. Kalau aku tinjauan psikologi sama pola pembunuhannya. Kalau aku media pada zaman itu sih. Sekarang jam berapa bro? 13.40. Bentar lagi kita kelas. Gua lupa lagi.